Hitung berapa rintik hujan yang turun, jatuh berderai membasahi. Dengarkan melodi suaranya sebanyak. Oke, Bunda Lucy, sudah siap, Bunda? Siap. Oke, teman-teman, luar biasa hari ini kita sudah kedatangan pemateri yang luar biasa seperti sebelumnya. Ini series ketiga. Ya, ini materi yang cukup luar biasa hari ini akan dibahas oleh Bunda Lucy. Ini akan juga membuka wawasan kita ya, bagaimana menilai ciri-ciri atau gejala pada anak kita. Oke, selama materi ini berlangsung, diharapkan rekan-rekan nanti di mute all ya, di mute dulu dan menyimak dengan baik. Nanti juga ada sesi tanya jawab. Dan untuk yang bertanya dapat sertifikat atau enggak, sertifikat nanti akan didapatkan Anda bisa langsung download di web richinnovation.my.id. Jadi seperti biasanya yang belum masuk di web, nanti teman-teman mendaftar dulu. Nanti 3 hari dari hari ini video ini akan saya upload di sana, jadi teman-teman bisa tonton ulang. Kalau misalkan teman-teman ada yang terlambat atau yang keluar masuk, bisa tonton ulang dan bisa langsung download juga sertifikatnya di sana. Jadi untuk hari ini nggak usah menuliskan absensi dan tidak ada absensi, jadi silakan Anda mengikuti saja. Buat yang sudah masuk di Zoom ini, Anda saya bilang beruntung karena Anda bisa berinteraksi langsung, gitu ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini baik-baik, semoga ilmunya bermanfaat. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bunda Lucy. Bunda Lucy ini seorang yang luar biasa. Beliau, mungkin ada yang baru gabung ya, beliau adalah seorang psikolog, sudah berpraktik lebih dari 30 tahun, gitu ya. Dan memang sudah kepakarannya, dan memang beliau juga mempunyai anak berkebutuhan khusus, jadi langsung praktek ke anak sendiri, plus ke pasien-pasien sudah dari SMP beliau menangani, gitu ya. Dan beliau juga seorang master hipnoterapis juga, dan trainer untuk hipnoterapi untuk anak. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bunda Lucy. Silakan Bunda. Terima kasih Coach Richard. Selamat sore ayah bunda, mama papa, moms and dad, apapun panggilannya. Senang sekali sore hari ini saya bisa berjumpa kembali. Mungkin beberapa sudah ikut juga yang terapi virtual fokus yang free ya minggu ini. Kita ketemu kembali. Oke, teman-teman, kenapa saya membawakan materi ini? Karena memang peningkatan yang mungkin sangat drastis di beberapa tahun belakangan ini, dan mungkin sebenarnya sih udah dari lama, tetapi di beberapa tahun ini mungkin banyak orang tua yang gagal paham kali ya. Jadi sesi sore ini sebenarnya tidak untuk kita memberikan diagnosa, tetapi untuk panduan saja gitu. Karena banyak banget orang tua yang datang, anaknya itu dibilang telat bicara padahal autis mild. Ada juga yang mungkin dibilang autis padahal cuma telat bicara gitu ya. Dan yang saya bawakan hari ini base-nya masih DSM 4 ya, karena DSM 5 belum terlalu awam ya orang-orang. Apa bedanya? Waktu pertemuan pertama saya sudah kemukakan bedanya apa. Yang pasti sindrom Asperger yang hari ini saya cerita itu sudah tidak masuk lagi di dalam DSM 5 gitu ya, karena semuanya dikategorikan sebagai autistik. Oke, kenapa hari-hari ini banyak banget ternyata orang-orang atau anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Kalau dulu seperti contohnya Down syndrome. Dulu waktu zaman saya pertama kali saya terlibat di dalam anak berkebutuhan khusus waktu SMP itu, Down syndrome itu diderita pada orang tua yang umurnya 40 tahunan hamil gitu ya. Maka waktu anak saya terakhir hamil anak saya, dokternya menawarkan untuk dites diambil cairan vaginanya ataupun dikirim ke luar negeri gitu ya untuk dites apakah anaknya Down syndrome atau enggak gitu ya. Nah, sekarang udah mulai canggih. Cuman kalau misalnya kita udah hamil terus kemudian dites terus anaknya Down syndrome terus mau apa gitu kan. Saya belakangan ini belajar tentang yang namanya kinesiologi. Kinesiologi itu belajar ternyata tuh anak-anak Down syndrome ataupun anak autis atau Asperger atau anak-anak yang terkena Rett syndrome dan lain sebagainya
yang saya temui banyak sekali di sekitar saya itu bukan semata-mata karena faktor genetik atau dulu karena vaksin atau karena radikal bebas gitu ya. Ternyata setelah saya pelajari itu memang dari genetik ada turun-temurun ya. Bahkan kemarin ini saya sempat ngecek anak Down syndrome, ternyata ada curse-nya ya. Apa itu curse? Curse itu kutukan. Seolah-olah kayak serem banget. Wah, kok kutukan? Emang kayak dikutuk ya? Bukan. Tetapi kutukan itu adalah hal yang diturunkan terus-menerus melalui DNA dari orang tuanya. Jadi seumpama orang tua yang ada di sini anaknya autis atau ADHD atau Asperger atau Down syndrome atau telat bicara, itu kemungkinan akan menurunkan anaknya yang seperti itu juga atau sepupunya mungkin pernah kena seperti itu. Nah, sehingga kita perlu tahu sebenarnya kenapa sih anak ini terjadi anak seperti ini, dan buat mama-mama yang mungkin nanti akan merencanakan kehamilan lagi dan sekarang mungkin takut kali ya. Wah, ntar takutnya anak saya begini lagi gitu. Gak perlu takut karena ketakutan itu yang akan mencengkram diri kita sehingga memiliki anak seperti itu lagi nanti gitu ya. Bahkan ada beberapa keluarga yang saya tanganin itu kakak adiknya lagi itu semuanya anak berkebutuhan khusus dan itu semuanya Down syndrome gitu. Dari ketakutan dia memiliki Down syndrome karena anak yang pertama itu Down syndrome gitu. Jadi nggak perlu takut, kita harus berjuang untuk anak-anak kita karena apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan apa yang terjadi pada anak-anak kita di masa yang mendatang. Oke, saya akan mulai dengan izin share slide. Ya, mungkin di sini mama-mama, papa-papa udah tahu ya tentang diagnosa anaknya. Ya, saya tidak dalam arti waktu saya membagikan ini tidak berarti kita semua punya kapasitas atau kompetensi untuk mendiagnosa, tidak ya. Saya diagnosa, kadang-kadang orang nanya diagnosa itu sama siapa gitu, bahkan dokter pun tidak punya kompetensi untuk itu. Jadi diagnosa itu ke psikolog ya. Jadi beberapa kali nanya diagnosa itu hak siapa, diagnosa itu harus ke psikolog anak gitu ya, kalau yang anak berkebutuhan khusus gitu ya. Oke. Nah, apa sih sebenarnya yang dinamakan anak berkebutuhan khusus ya? Kita mau lihat anak kita normal atau abnormal. Anak tetangga kita lah gitu kan. Anak kita udah ada spektrum autis ya. Saya pengen bantu nih tetangga saya. Apa sih yang dimaksud normal? Apa yang dimaksud abnormal? Yang pasti orang-orang yang abnormal itu adalah orang-orang yang memiliki penyimpangan dari norma-norma statistik ya, penyimpangan dari norma-norma sosial. Artinya ketika 2 tahun anak itu sudah harusnya bicara, keluar mama papa, susu, udah mulai jelas lafalnya, dia nggak jelas gitu ya. Kadang-kadang dia dibawa ke dokter, lalu dokter bilang nanti aja Bu, tunggu 3 tahun. Begitu 3 tahun nggak bicara, ibunya bilang iya sih dulu papanya juga telat bicara seperti ini gitu ya. Oke, jadi pembenaran itu yang kita sebut dengan biomimicking atau pemodelan DNA dari masa lalu itu tidak masuk akal menurut saya. Kenapa? Karena di teknik kinesiologi begitu kita percaya itu yang akan terjadi. Contohnya, ada banyak orang bilang, oh ya keluarga saya tuh keturunannya memang udah kena kanker gitu kan, makanya ini adik saya, sepupu saya semuanya kena kanker gitu. Atau diabetes atau penyakit keturunan kayak alergi gitu ya. Nah, semua itu adalah bullshit ya. Jadi kalau kita mempercayai itu sebagai kebenaran, walaupun ilmu kedokteran seperti itu, nah itu akan terjadi dalam keluarga kita ya. Tetapi secara energetically itu sebenarnya bullshit gitu ya. Jadi teman-teman kalau kita misalnya oh ya keluarga saya memang begini, tapi tidak terjadi pada saya, tidak terjadi pada keluarga saya gitu ya. Itu keluarga saya di masa lalu saya gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus kita bentengi supaya apa? Nggak turun lagi ke generasi berikutnya. Sehingga nanti ketika anak kita punya anak lagi, anak cucu kita nggak akan lagi ngalamin seperti apa yang kita alami atau anak kita alami ya. Penyimpangan ini biasa terjadi di masyarakat kita. Tapi bagaimana kita menyikapi atau membantu mereka untuk menghadapi penyimpangannya itu. Dulu banyak orang berpikir bahwa oh anak autis itu nggak punya
masalah gitu ya dengan konsep dirinya, karena mereka cuek, karena mereka nggak ngerti, mereka berinteraksinya kurang gitu ya, mereka ya kalau misalnya kayak begitu kan mereka paling nggak terima gitu ya, maksudnya nggak peduli sama yang kayak begitu-begitu. Tapi ternyata setelah saya mengambil beberapa sampel gambar, beberapa sampel tulisan dan berkomunikasi dengan mereka, ternyata mereka itu punya loh konsep diri, sehingga ketika ada orang yang ngebully, mereka justru lebih peka dibanding orang-orang normal pada umumnya gitu ya. Nah, kemudian apalagi ketidakmampuan untuk adaptasi, tingkah laku yang sangat mengganggu ya. Jadi misalnya ada anak yang lari-lari di kelas, kemudian coel temennya, nyubit temennya, ngeganggu, mukul temennya gitu ya. Itu sudah penyimpangan ya. Jadi anak berkebutuhan khusus itu memang anak yang memang punya kebutuhan khusus. Bukan hanya autis, bukan hanya ADHD, Asperger atau Down syndrome, bukan sama sekali. Bahkan ketika kita baca DSM lebih lanjut lagi, ya diagnostik statistik manual yang buku Primbonya lah ya istilahnya. Nah itu di situ ada gangguan kecemasan. Jadi kalau misalnya ada anak yang ketakutan petir gitu ya, dan itu ketakutannya intens, itu sudah termasuk abnormal ya, penyimpangan. Ya. Kemudian kalau misalnya ada satu orang yang trauma, begitu traumanya sampai dia terganggu tidurnya, dia nggak mau makan, dia sampai mood swing ya, terganggu emosinya. Nah itu abnormal, berarti itu berkebutuhan khusus ya, itu nggak normal gitu ya. Tetapi sindromnya, spektrumnya berbeda. Yang hari ini saya bahas memang spektrum untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan ABK? Ya, biasanya kita singkatnya dengan ABK. ABK itu adalah anak-anak yang memiliki keterbatasan ya. Maka kalau dibilang anak aku ABK berarti anakku memiliki keterbatasan yang ada ciri-cirinya gitu ya. Nah, ciri-ciri ini nanti akan muncul di 3 atau lebih tempat berbeda, maka bisa dikategorikan anak itu seperti itu ya. Jadi misalnya yang paling sederhana lah, anak saya overaktif tapi anak saya mungkin nggak hiperaktif ya. Banyak orang yang nggak bisa kategoriin itu. Kalau saya gampang aja, begitu anaknya dipegang, kekuatannya itu kekuatan anak atau kekuatan yang lebih besar daripada anak itu gitu. Jadi misalnya anak saya hiperaktif, tapi kok kalau misalnya main games bisa diem ya gitu. Itu bukan manual, bukan acuan gitu. Jadi nanti ada acuan-acuannya yang kita bisa tahu. Oh anak ini sebenarnya hiperaktif, bukan overaktif atau superaktif gitu ya. Nah, kemudian ABK itu adalah adanya delay ya, delay, speech delay atau emotional delay gitu ya, perilakunya juga delay, atau perilaku atau abnormalitas ada yang tidak muncul di usianya atau menyimpang gitu ya. Nah, kemudian ketika kita berpacu pada aspek tumbuh kembang anak, dia itu tidak berkembang pada usianya gitu ya. Jadi misalnya 5 tahun tapi belum bisa ngomong, atau 6 tahun kok tulisannya terbalik-terbalik, 7 tahun kok ngomong bisa aja dia gitu ya. Nah itu apa gitu ya. Nah kita harus telusuri apa itu sebenarnya, kenapa si anak ini. Nah hari ini mungkin buat mama-mama yang atau papa yang sudah tahu anak yang berkebutuhan khusus, mungkin hari ini saya ingin mengajak ya, sesi terakhir itu untuk kita sama-sama melakukan noticing buat diri sendiri gitu ya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu anaknya berkebutuhan khusus, mungkin hari ini adalah hari yang tepat untuk teman-teman tahu, oh anak saya harus dibawa ke ahlinya dan dikasih pertolongan gitu ya. Jangan lakukan pertolongan pada saat yang salah gitu ya, artinya terlambat gitu. Nah, oke. Anak-anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal ciri-ciri mental ya, kemampuan sensori, fisik, saraf, sistem saraf, perilaku sosial, emosi, kemampuan komunikasi, atau mungkin kombinasi dari 2 atau lebih dari hal-hal itu ya. Ia memerlukan modifikasi baik dalam tugas sekolah, metode belajar, atau pelayanan-pelayanan terkait lainnya ya, yang ditujukan untuk pengembangan potensi atau kapasitasnya secara maksimal menurut psikologi
Pendidikan Anak luar biasa dari Frida Mangunsong. Jadi kayak teman-teman, jika menemukan anak-anak yang tidak normal pada usianya, kemudian anak yang masih ngompol di usia 8 tahun, itu kan abnormal ya, penyimpangan. Nah itu sebenarnya sudah ada warning. Atau anak yang misalnya nggak bisa menangkap suara terlalu kencang gitu ya, selalu tutup kuping walaupun suaranya pelan gitu. Itu juga penyimpangan. Saya ada cerita, anak saya yang ketiga sih sebenarnya, yang kedua meninggal. Yang ketiga itu kan Asperger ya. Jadi waktu awal sekolah, dia sering begini. Saya ingat banget, setiap kali saya ngomong dia bilang, apa? Hah? Terus misalnya ngomong lagi, Cel, gini. Hah? Apa? Gitu ya. Terus setiap kali kata-kata saya selalu diulangi gitu. Dan itu terjadi di sekolah ternyata. Saya bawa ke THT. Pada saat saya bawa ke THT baru ketahuan ternyata anak berkebutuhan khusus itu ada hubungannya sama auditori pasti ya. Nah di auditorinya itu dicek, ketika dicek dikasih lihat gitu ya. Kalau orang normal itu seperti ini, jadi dimasukin alat ke kuping saya. Terus dia bereaksi tuh kayak deng gitu ya, kayak ada tendangan pada saat ditarik gitu, kayak ada tendangan gitu. Nah tapi pada anak saya enggak, datar, flat gitu ya. Nah, sehingga beberapa saat dia harus dipasang alat ya, sampai nggak boleh kena air, nggak boleh berenang dan sebagainya gitu. Ternyata itu ngefek gitu ya, maksudnya ada banyak hal yang mungkin kita tahu bahwa sensori itu berpengaruh terhadap pembelajaran seorang anak. Jadi kita harus tahu, oh sensorinya si anak ini bermasalah, harus kita apain. Kemarin banyak pertanyaan di grup ya, sekalian ini mungkin ada yang datang juga kan. Kalau anak gigit-gigit kerah, nah kemarin ada pertanyaan anak-anak gigit-gigit kerah, gigit-gigit jempol, kalau itu berkebutuhan khusus. Kalau normal, saya akan sarankan pakai metode hipnosis, betul ya. Kalau berkebutuhan khusus, saya juga akan sarankan pakai metode hipnosis gitu. Kenapa? Karena kemarin Mama Farida apa siapa ya, kalau nggak salah, dia ikut parent festival, dia terapkan jurus-jurus menghipnosis anak, dan dia sendiri bingung gitu, anaknya autis, dan ketika selesai dihipnosis besoknya itu anaknya mau bantu pamannya atau apa gitu ya, saya lupa, tapi dia bilang wah hebat banget, baru sekali aja udah bisa langsung begitu hasilnya gitu. Makanya teman-teman di hipnoterapi bilang anak berkebutuhan khusus nggak bisa dihipnosis gitu. Kalau saya beda, anak berkebutuhan khusus bisa banget dihipnosis karena gelombang itu benar-benar gampang banget kita masukin gitu. Nah, kembali lagi ke yang kemampuan sensori yang itu ya. Kalau dia ABK, berarti kita harus mikirnya secara ABK, secara dunia mereka. Oh, berarti kalau dia gigit-gigit kuku, berarti ada sesuatu yang dia butuhkan. Di mana? Di area kukunya atau di area mulutnya. Kalau dia gigit-gigit kerah, berarti ada yang dibutuhin nih. Mungkin dia butuh stimulasi lebih di daerah oralnya. Nah, itu yang perlu kita lakukan penanganan gitu. Oke. Nah, penyebab umumnya secara umum katanya gitu ya, secara penelitian jurnal dan lain sebagainya dirangkum, ternyata penyebab umum munculnya anak-anak berkebutuhan khusus ini katanya karena ibu hamil kekurangan gizi. Ini saya percaya karena saya pernah praktek di daerah dan saya sweeping semua daerah-daerah, dan banyak banget anak autis, Down syndrome dan mental retardasi yang bertebaran di kampung-kampung di mana mereka memang hidup sangat sederhana ya, bahkan mungkin makan saja susah gitu. Nah, artinya nutrisi itu sangat penting. Cuma ada saran lagi nih ceritanya. Kalau sekarang ibu hamil disaranin apa? Makan ikan salmon katanya gitu. Ada lagi penelitian lain, hati-hati makan ikan karena laut kita sekarang banyak merkurinya setelah diteliti ya. Nggak kayak zaman dulu. Nah, kemudian keracunan atau polusi waktu waktu mengandung anaknya. Ya, maksudnya apa? Keracunan, entah keracunan makanan, entah polusi dari luar gitu ya, atau mungkin timbal mungkin ya. Jadi ibunya waktu itu kerja juga di tempat kosmetik kayak kain apa bahan-bahan kimia gitu loh,
bahan-bahan kimia termasuk obat pel gitu ya, atau misalnya detol kayak gitu-gitu. Nah, ternyata dia terlalu banyak menghirup. Nah, kemudian radiasi, makanya di depan Bunda Lucy ke mood, sorry. yang mall itu kan suka lewati gitu ya, di depan itu tuh kalau saya hamil itu udah anti banget lewat situ. Saya nggak mau lewat situ, saya lewat pinggirnya gitu ya, karena itu pengaruh juga, itu ada sinar infrared dan itunya terpengaruh gitu ya. Kemudian kerusakan otak pada waktu dia hamil maupun dia lahir gitu ya. Nah, entah kayak kemarin kan ada yang hidrosefalus segala macam gitu ya. Nah, kemudian panas yang terlalu tinggi atau pada saat lahir dia dicek bilirubinnya terlalu tinggi. Nah, kalau di daerah itu bilirubin terlalu tinggi, bilangnya udahlah wis dijemur wae gitu kan, nanti juga turun, kasih susu yang banyak, air susu ibu gitu ya. Tetapi pada kenyataannya itu tidak bisa terlalu efektif untuk menurunkan bilirubin yang terlalu tinggi gitu ya. Bahkan mereka kadang-kadang sudah sampai 35 bilirubinnya dan akhirnya anaknya jadi cerebral palsy. Nah, kemudian ada lagi infeksi pada ibu. Nah, apa maksudnya? Ya, ini sama seperti kayak dulu kan banyak orang yang kena TORS gitu ya. Kalau anak saya dulu saya hamil kena rubella, kena CMV gitu. Cytomegalovirus itu penularan lewat air ASI katanya, kelenjar ASI yang dari dalamnya gitu. Nah, itu perlu ditreatment tuh. Biasanya 3 bulan pertama kehamilan, sekarang udah lebih canggih untuk melakukan treatment. Maka saya selalu sarankan sebelum hamil itu tolong cek supaya semuanya bersih. Ya walaupun kita nggak memastikan juga setelah dia mengandung terus dapat virus dari tokso atau apa, kita nggak bisa menjamin gitu ya. Tapi paling tidak ada antisipasi untuk si ibu itu melakukan pengetesan gitu ya. Kemudian ada gangguan fisiologis. Nah, kalau gangguan fisiologis memang sudah terdeteksi sejak dari dalam kandungan sebenarnya, tetapi dokter-dokter yang bisa mengecek itu biasanya fetomaternal ya. Jadi dokter kandungan SPOG yang fetomaternal memang dipersiapkan untuk mendeteksi cacat bawaan pada bayi sejak dari dalam kandungan. Jadi ketika anak itu lahir, sebenarnya anak Down syndrome itu udah langsung ketahuan ya, karena mukanya itu bentuknya berbeda, mongol ya. Kemudian ada faktor genetik atau faktor keturunan. Nah, ini yang sebenarnya ada di semua penyakit gangguan jiwa itu pasti ada faktor keturunan atau genetik. Maka di kinesiologi itu kita belajar bagaimana caranya supaya faktor keturunan itu tidak lagi menurunkan genetik atau hal-hal yang buruk ke generasi berikutnya. Ya, jenis-jenis ABK apa aja? Ada yang namanya keterbelakangan mental. Cuman kayaknya kalau misalnya, Bu, anak ibu keterbelakangan mental kayaknya rada nggak asik gitu ya ngomongnya gitu ya. Atau mental retardasi. Kemudian ada yang namanya gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan emosi. Kerusakan pada tulang ya, cedera tulang, autis, cedera otak, gangguan perilaku. Bahkan ada beberapa yang tadi anaknya nggak apa-apa ya, terus jatuh berulang sehingga cedera di tulang belakang, cedera di batang otaknya sehingga mengakibatkan anaknya jadi terbelakang secara mental atau gangguan fokus gitu ya. Nah, ini secara umum jenis-jenis ABK yang kita ketahui gitu ya. Tetapi yang hari ini saya mau bahas difokus di sebelah kanan aja ya, Down syndrome dan PDD. Nah, dulu tuh ada autis, Asperger, PD-NOS. Nah, PD-NOS dulu ada ya. PD-NOS itu tidak bisa dikategorikan sebagai autis murni atau Asperger murni, tetapi ada spektrum autis, ada spektrum Aspergernya, ada spektrum ADHD-nya. Oke, nih Down syndrome ya. Saya nggak terlalu banyak karena ini rata-rata orang Indonesia sudah tahu lah ya tentang Down syndrome. Cuman pemahaman dia tentang wah anak Down syndrome tuh umurnya nggak lama, itu ya kayak mitos-mitos itu tuh masih melekat di orang-orang kita gitu.
saya pernah menangani anak Down syndrome umurnya 30 tahun, itu satu kelompok kayak mereka buat komunitas gitu. Mereka tuh asik gitu ya ngobrol. Terus ada orang tua yang anaknya Down syndrome dan masih kecil. Terus ditanya, ini nanti normal nggak ya gitu? Secara apa? Kalau secara seksual mereka normal. Anak autis bisa jatuh cinta gitu kan? Anak Down syndrome juga bisa jatuh cinta gitu. Nah, tetapi cara mereka menyampaikan itu mungkin berbeda. Jadi memang kalau di dalam psikologi itu katanya prognosisnya positif kalau orang gila itu menikah sama orang gila, orang autis menikah sama orang autis gitu sih katanya gitu ya. Down syndrome sama Down syndrome. Terus melahirkannya jadi Down syndrome dong. Nah, ini dia yang menarik gitu. Karena beberapa kasus yang saya temui ada seorang sakit jiwa ketemu sama sakit jiwa menikah itu kok ya jadi positif gitu ya, jadi anaknya normal gitu kan di tengah keluarga yang gila. Nah gitu kadang-kadang yang saya juga nggak habis pikir gitu, tetapi itu nanti kita bisa bicarakan gitu ya, topik tersendiri tentang anak orang kebutuhan khusus yang dewasa. Nah, anak-anak Down syndrome ini menariknya, mereka itu punya wajah yang sama semua gitu ya. Bahkan dari hormon mereka itu keluar hormon yang sama. Jadi ketika misalnya masuk SLB gitu ya, biasanya kalau yang peka banget aromanya itu sudah tercium sama gitu ya. Nah, mereka punya disfungsi kemampuan intelektual. Keterampilan sosial juga agak terlambat. Keterampilan motorik apalagi, dan disertai dengan keterampilan komunikasi ya. Jadi kenapa motoriknya lambat? Mungkin ya karena jari-jarinya kan pendek, dia gede-gede pendek gitu ya. Nah, itu ada ciri-ciri fisiknya juga kelihatan banget untuk anak Down syndrome, maka harus distimulasi. Jangan sampai dia terlambat terus ya udah kita biarin. Atau beberapa keluarga, oh anaknya Down syndrome nggak bisa megang pensil, dipegangin gitu kan, dibantu. Sehingga yang terjadi sampai dewasa dia nggak bisa megang pensil karena selalu dibantu. Ya, jadi ini karakteristik umum. Nah, kalau secara IQ, ini ada dari yang Profon tuh berat banget lah ya, severe tapi berat banget, sampai yang ya ada lah ya di atas rata-rata ada gitu. Nah, ada yang mampu didik, ada yang mampu latih. Nah, kalau yang Profon udah pasti dia nggak mampu didik ya. Dia kadang-kadang juga nggak bisa mampu latih juga gitu kan. Jadi ya udah yang penting kita kasih life skill aja, yang penting dia bisa bertahan hidup gitu. Nah, terus kalau yang mild itu masih bisa mampu didik, mampu latih apalagi gitu ya. Moderate masih bisa mampu latih, tapi mampu didik sudah mulai agak susah. Jadi mereka secara kapasitas intelektual itu tidak mumpuni untuk menerima informasi atau pelajaran. Maka saya senang banget sama teknik, thanks banget untuk Paul Denison yang sudah menemukan teknik brain-gym gitu ya, untuk menyempurnakan perkembangan secara kognitif gitu. Walaupun nggak naiknya secara bombastis gitu ya, tetapi ada progresnya untuk mereka lebih nangkep, secara motorik lebih bisa gitu ya, terus secara pergaulan juga lebih bisa bergaul gitu ya. Yang penting adalah distimulasi. Jadi di grup kita itu banyak banget ternyata penyintas Down syndrome ya. Saya cuma kasih semangat aja karena beberapa anak-anak Down syndrome juga udah jadi kok gitu ya. Beberapa asal kita mau terus latih kemampuannya dia, potensinya dia. Ingat, 1000 kelemahan, 1 kekuatan, tapi 1 kekuatan itu bisa mengalahkan 1000 kelemahan anak-anak itu ya. Nah, ini yang paling banyak mungkin kalau orang tua udah zaman dulu ya, kalau bilang anak autis tuh kayaknya langsung drop banget gitu ya, langsung kayak sedih banget gitu, kayaknya wah kayaknya dunia udah mau runtuh gitu ya. Padahal anak autis ini justru punya IQ yang kebanyakan di atas rata-rata ya. Banyak juga anak autis yang high function. Waktu itu saya pernah siaran di Trans TV, kedatangan satu tamu, kebetulan dia autistik juga, remaja, dan si orang ini, si anak ini, dia nanya setiap kali orang lewat ditanya, Om lahirnya tanggal berapa Om? Oh ya hari Kamis. Om lahirnya tanggal berapa Om? Oh ya hari Rabu gitu. Semua orang ditanya gitu.
ternyata dia punya spesifikasi menghafalkan kalender 1 abad, gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kita nggak ngerti ya, tapi ketika kita tahu oh autis ya, kita tahu potensinya, kita legitkan potensinya gitu ya. Kesembuhannya berapa persen? Apakah dia bisa 100%? Pada umumnya yang saya tangani 85-90% itu hampir normal. Tetapi ada gejalanya ya. Jadi ada satu anak yang jago banget main piano ya. Waktu itu sempat ikut konser, dia main piano dan bagus banget main piano gitu ya. Nah, di tengah-tengah main piano belum selesai, dia udah berdiri, dia garuk-garuk pantat gitu kan. Nah, ternyata emang ada gejala-gejala penyerta yang masih ada sisa gitu ya. Nah, itu mesti diajarin lagi. Nah, anak autis banyak yang udah sukses kok. Ada yang murid saya ada yang sudah kuliah di Australia gitu ya. Cuma pulang masih tetap autis kan ya. Masih tetap autis, diterima kerja di Sahid Hotel. Begitu kerja di sana, sehari udah dipecat. Kenapa? Karena dia cara megang pisaunya itu kayak orang mau bunuh orang gitu ya. Padahal sebenarnya bukan mau bunuh orang, mungkin dia mau motong daging gitu kan. Cuman ngangkatnya terlalu tinggi, terus ada orang yang ngajak bicara, dia begini gitu. Nah itu, kayak kegiatan-kegiatan kayak gitu kan orang lihatnya membahayakan. Nah autistik ini menariknya, kalau misalnya muncul sebelum 3 tahun, itu bisa hampir 100% sembuh gitu ya. Nah, prevalensinya 4:5 dibanding 5 sampai dengan 15-20 per 10.000 kelahiran ya. Nah, data terakhir udah makin kecil, saya kayaknya range-nya udah 1 banding, kalau nggak salah nggak sampai 100 gitu ya. Dan dapat terjadi pada siapa saja. Menariknya ini terjadi lebih banyak di anak laki-laki. Nah, saya juga nggak tahu ya kenapa orang sakit jiwa juga kebanyakan laki-laki. Mungkin Coach Richard juga praktik di rumah sakit jiwa ngerti ya, banyakan di bangsa laki-laki tuh dibanding perempuan gitu kan. Jadi dulu saya waktu di rumah sakit jiwa juga kerjanya ya di bangsa laki-laki dan emang lebih enak kerja di sama laki-laki gitu kan dibanding anak perempuan gitu. Nah, setelah saya belajar neuroscience, saya baru paham, oh otak limbik laki-laki itu ternyata lebih kecil ukurannya dibanding limbiknya perempuan ya. Sehingga kalau laki-laki itu nggak terlalu lebih gampang kena stres, rentan stresnya itu nggak terlalu setinggi anak perempuan gitu. Jadi kalau misalnya kena stres dikit udah mulai pusing kepala lah ya. Makanya anak laki-laki itu nggak bisa multitasking, anak perempuan lebih bisa gitu. Nah seperti itu deh. Nah, dan dulu ada mitos katanya karena pola asuh nggak pernah diajak ngobrol. Terus karena ekonomi keluarga nggak orang susah kali jadinya autis anaknya gitu ya. Ternyata nggak ada masalah kayak gitu. Orang tua yang saya tangani SMA itu semua dokter gigi. Itu sepupu-sepupunya semua kena autis gitu ya. Dan itu menarik buat saya gitu. Kenapa? Setelah saya lihat ternyata anak autis ini bisa kita lihat loh dari 6 bulan. Asal kita tahu ciri-cirinya. Maka kita harus tahu nih, 3 gangguan besar dari anak autis. Yang pertama hubungan sosial, yang kedua komunikasi, yang ketiga adanya kekakuan berpikir. Ya, kalau kekakuan berpikir mungkin rigiditas yaitu mungkin nggak kelihatan waktu bayi, ya. Tetapi waktu hubungan sosial, kontak mata, cara dia berespon itu kelihatan ketika dia 6 bulan direspon nggak berespon, kemudian kontak mata dipanggil nggak mau nengok gitu ya, dia nggak paham suara, sensori ataupun kontak mata atau tentang komunikasi nonverbal itu sebenarnya dari bayi itu sudah kelihatan, tetapi karena orang tua nggak ngerti akhirnya ya udah terus berjalan akhirnya terlambat gitu ya. Nah, ada lagi gangguan penyerta dari anak autis. Maksudnya gangguan penyerta ada anak autis, kemudian ada gangguan penyertanya anak autis yang ADHD yang gangguan hiperaktivitas dan attention deficit gitu ya. Ada hiperaktif tapi ada gangguan penyertanya SID misalnya sensory dysfunction gitu ya. Ada anak autis yang gangguan penyertanya gangguan perilaku atau gangguan emosi ya. Nah, ciri-cirinya yang sosial komunikasi,
Ya, anak-anak autis itu pasti mengalami gangguan komunikasi. Umumnya mereka terlambat bicara atau tidak bisa bicara, atau bicaranya pakai bahasa-bahasa gestur, atau bicaranya pakai bahasa isyarat, atau pakai bahasa planet yang lebih umum ya. Jadi bahasa planet itu nggak ada, ibaratnya dia masuk di dalam dunianya dia ada di dalam sebuah bola, dia ngomong sendiri, kemudian orang lain tuh di luarnya nggak ngerti bahasanya dia. Nah itu. Kemudian mereka biasanya menggunakan bahasa yang berulang-berulang gitu ya, stereotype ataupun ekolali gitu. Kemudian mereka nggak ngerti makna sebuah pembicaraan ya. Ketika dia mau sesuatu, dia narik tangan orang dewasa. Dia senang membeok, ekolali. Misalnya, nama kamu siapa? Namamu siapa gitu ya. Nama kamu siapa? Kamu siapa? Nama kamu siapa? Kamu siapa gitu ya. Nah, itu ekolali. Jadi membeok atau mengulangi kata-kata kita. Nah, banyak anak-anak autis itu yang memakai alat bantu ketika dia memiliki gangguan komunikasi, yaitu yang namanya PECS. PECS itu adalah picture exchange ya. Jadi ada sebuah papan atau kartu-kartu yang dimana sebagai pengganti dia bahasa verbalnya gitu ya, ditukarkan sebagai kartu supaya kalau misalnya dia bilang saya mau ke toilet, ada gambar saya, ada gambar panah ada gambar toilet misalnya gitu. Nah, tetapi ini juga setelah dipraktekkan ke beberapa orang, ternyata orang-orang yang menggunakan ini ketagihan dan keterusan akhirnya nggak mau lepas dari PEC, sehingga akibatnya adalah nggak mau bicara gitu ya. Jadi hati-hati dengan penggunaan alat bantu. Kemudian gangguan sosial ya. Gangguan sosial pasti tidak mau bermain dengan teman sebayanya, asik sendiri, nggak mau timbal balik, nggak mau berbagi minat sama orang lain. Kemudian ekspresi wajahnya juga standar, jadi kayak misalnya ada kurikulumnya itu untuk mengajarkan dia ekspresi kan. Bagaimana orang tersenyum gitu kan. Dia cuma bagaimana orang marah gitu. Terus dia nggak tahu kan. Nah, kita harus contohkan. Anak autis itu kekuatannya nanti diimitasi. Makanya setiap kali kita ngomong dia ekolali, karena anak autis itu kita ajar basicnya itu adalah imitasi. Contoh, tirukan gitu ya. Tirukan gitu. Nah, nanti dia nirukan. Nah, saya dulu nggak ngerti kenapa kurikulum anak autis itu instruksinya harus tirukan. Kalau dia nggak sesuai, kita langsung kasih punishment. Tidak gitu ya. Kalau dia bagus ngelakuinnya, kita reward. Ye, pintar. Siapa pintar gitu ya. Nah, ternyata di otak kita itu ada yang namanya neuron cermin. Jadi secara neuroscience itu sudah terbukti bahwa otak kita neuron cerminnya bagus gitu ya. Jadi ketika kita melihat orang lain, kita gampang banget memodelnya. Jadi make sense kalau misalnya ada anak autis, kita nggak ajarin pun, misalnya kita ajarin terus dia nggak bisa, besoknya dia bisa ngelakuin. Ternyata dia bisa ngelihat pakai neuron cerminnya dari ekor matanya gitu ya. Nah, ketika misalnya tirukan gitu kan, dia banyak menirukan, akhirnya secara neuron cermin dia akan mampu banyak menerima informasi. Jadi kalimat-kalimat pakai flashcard ya. Buah apa ini? Apa ini? Sebutkan pulpen gitu ya misalnya. Terus dia nggak mau sebutkan pulpen, tidak gitu. Pulpen ya. Ini di terapi perilaku yang mungkin banyak tempat terapi melakukan, tetapi mungkin nggak diajarin sama orang tua. Saya banyak mengajarkan ke orang tua supaya orang tua ngerti sebenarnya dikasih apa sih di tempat terapi gitu ya. Banyak orang tua yang anak autis nggak ngerti dikasih apa di tempat terapi. Dan banyak banget juga laporan-laporan yang nggak bagus sama saya. Dan banyak tempat terapi yang juga sudah ditutup gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah ini nih, rigid ya. Karena dia dilatih untuk imitasi, jadi dia yang melakukan yang itu aja dan itu intens banget gitu. Suatu saat ada seorang anak diajarin di tempat terapi itu cara menggunting gitu ya, gunting gitu ya. Ada lagi yang robek. Begitu dia masuk ke sekolah, semua kertas dirobek sama digunting sama dia gitu. Nah gurunya marah kan, tidak gitu kan.
apa yang kamu lakukan gitu kan. Gurunya juga nggak ngerti kalau ini anak autis gitu. Setelah ditelusuri, dia nanya sama mamanya, oh iya soalnya kemarin baru aja dia dikasih kemampuan, keterampilan untuk gunting sama merobek kertas gitu. Nah gurunya baru paham gitu. Maka kita harus tahu apa sih yang dilakukan si anak dan backgroundnya tuh kenapa dia melakukan itu. Oh ternyata dia baru diajari gitu ya. Nah perilakunya dia sangat terbatas. Dan kadang-kadang kalau misalnya dia minat sama sesuatu, dia akan minat sama itu aja gitu ya. Maka kalau dulu ciri-cirinya anak autis itu adalah dia senang sekali sama yang namanya kipas angin, senang sekali sama yang namanya roda berputar. Dan kalau ngelihat itu bisa intens gitu, diliatin terus dimainin gitu. Dan itu bisa berhari-hari. Dan saya baru lihat juga ada yang namanya autistic schizophren gitu. Di rumah sakit jiwa ada autistic schizophren. Selama 6 bulan saya praktek di situ, selama itu juga si autis schizophren itu melakukan hal yang sama berulang kali gitu. Itu yang namanya rigid gitu ya. Kemudian ada gerakan stereotype ya, stereotipik dan berulang. Seperti apa misalnya? Ya, ini ciri-ciri anak autis, dikit-dikit gini gitu. Dikit-dikit gini. Kalau enggak gini-gini gitu. Kalau enggak gini-gini ya. Kalau enggak rocking badannya. Preokupasi pada bagian-bagian dari benda. Jadi benar-benar sama benda tuh kayak intens banget gitu ya. Kalau dia udah pegang satu dan dia menikmati sekali gitu, emosinya udah main gitu, wah dimainin terus gitu ya. Nah itu. Secara emosi, nah ini sering marah-marah tanpa kejelasan. Ini kayak kadang-kadang suruh belajar, wah tantrum dulu, nangis, kadang-kadang ketawa-tawa gitu ya. Nah, nggak bisa dilarang pastinya. Terus keinginannya juga nggak bisa kalau mau sesuatu ya itu gitu. Ada tekniknya sebenarnya gitu kan. Ternyata anak-anak seperti ini juga bisa dilakukan coaching kok, bisa dilakukan penanganan terhadap emosinya gitu. Kemudian kadang-kadang dia self stimulasi. Nah, yang kemarin itu banyak pertanyaan, kenapa sih anak saya kok suka mukul-mukul badannya sendiri gitu ya. Itu namanya self stimulasi. Termasuk ini gigit-gigit kerah itu self stimulasi ya. Perilakunya maladaptif ya. Dia menyakiti diri sendiri enggak? Ya pasti karena giginya sakit kan gitu. Nah, itu dan mereka kebanyakan tidak punya empati ya. Jadi kalau anak autis yang saya sudah latih itu sudah sampai pada tahap emosi dan emosi mereka sudah sampai dilatih untuk berempati sama orang. Jadi dia nanya gitu ya. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah kecintaan kita untuk menghandle anak-anak ini. Mau Down syndrome, mau autis itu nggak masalah. Yang penting kita suka gitu ya. Nah ini yang paling banyak gangguan sensori. Ya, sensitif terhadap sentuhan. Kadang pengennya dipeluk terus, kadang nggak mau dipeluk, ya nggak mau. Jadi mau dideketin aja udah susah. Atau mereka punya masalah di taktilnya, ya geli sama lem atau jijian, atau misalnya karena dia perlu stimulasi di taktilnya, dia pukul-pukul meja, atau beberapa yang saya tangani malah keruak-keruak sampai ini luka, dicakar-cakar gitu ya. Ada beberapa yang malah dia nggak bisa ngerasain panas sama dingin. Jadi api dipegang gitu ya. Nah itu kegiatan-kegiatan itu kan sebenarnya emang harus dilakukan penanganan gitu. Ada satu anak Down syndrome, kalau dengar suara bakso di ujung gang itu kedengeran. Tapi kalau dengar suara orang manggil, papa mamanya manggil di dekatnya dia nggak kedengeran. Kemudian senang mencium-cium, jilat mainan. Malah saya pernah anak-anak autis 15 tahun tuh jilat-jilat sendal, jilat-jilat meja, semua dijilat-jilatin gitu kan. Nah dia butuh sensori, dia butuh stimulasi di indera lidahnya gitu ya. Kemudian kadang ya itu tadi tidak sensitif terhadap rasa takut naik jembatan atau naik plafon tinggi gitu ya. Nah saya pernah kedatangan anak autis tapi ini hiperaktif banget. Jadi dari pagar rumah saya dia loncat ke atas mobil saya, dia loncat gitu kan. Terus dia jatuh gubrak, nggak sakit gitu kan. Nah itu gangguan sensori, itu yang perlu kita pelajari, kita ketahui. Karena sedikit apapun kalau dia punya masalah di sensori itu harus diatasi.
Kalau anak-anak normal biasanya umumnya taktilnya ya. Kalau pakai baju nggak suka ada mereknya. Nah itu juga gangguan di sensorinya. Nah ini salah satu penggiat autis karena dia seorang autistik ya. Dan dia salah satu yang menyarankan katanya anak autis nggak usah nikah aja gitu ya. Nah tapi dia bekerja dengan full feel gitu ya untuk mengobati atau untuk membantu anak-anak autis karena dia merasa oh saya memang ada dalam dunia saya merubah diri saya untuk fit in dalam dunia saya gitu ya. Saya bertemu dengan banyak orang menurut dia dan saya tahu bahwa mereka nggak paham sama saya. Tapi dia belajar banget untuk dia paham sama orang lain dan dia mengajarkan itu ke orang banyak. Nah ini Asperger syndrome. Nah Asperger syndrome ini juga sebenarnya umum tapi orang mungkin agak kurang notice ya kalau Asperger ini. Beda sama autis itu kelihatan gitu. Oh ini anaknya kayaknya autis nih gitu. Tapi kalau anak Asperger itu agak susah. Yang paling mungkin kalau misalnya Anda mau belajar anak Asperger itu lihat dari film-film banyak yang anak-anaknya Asperger gitu ya. Seperti apa ya namanya Forrest Gump. Nah Forrest Gump itu anak Asperger. Ya. Perilaku mereka tidak sesuai dengan harapan sosial. Secara IQ mereka nggak bermasalah. Bahkan ketika mereka nggak belajar pun mereka bisa dapat nilai bagus. Kemudian perilakunya diulang-ulang. Tidak mampu bermain dengan imajinasi. Nah, yang paling kelihatan itu adalah kemampuan bahasa baku atau formal. Jadi nggak bisa dipelitat-pelitut gitu ya. Kalau misalnya kita buat jadwal schedule ini untuk anak autis ataupun Asperger, ya rigid gitu ya. Nggak bisa, wah bisa ngamuk dia gitu kan. Nggak bisa, jadwalnya harus baku. Nah, kadang-kadang ada juga yang memang mereka IQ-nya itu normal atau mendekati normal. Tetapi banyak juga yang di atas normal ya. Nah, kemudian anak Asperger itu terganggu di dalam interaksi sosial, betul. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bicara dengan bahasa sosial seperti anak-anak lainnya. Jadi mereka susah banget berinteraksi karena dia nggak ngerti orang lain ngomong apa. Orang lain tuh nggak ngerti dia ngomong apa karena bahasanya baku banget gitu. Kemudian secara emosi ya kadang mood swingnya pasti ada lah ya. Kemudian memiliki pola pikir yang berbeda. Kontak mata juga kurang. Jadi kalau misalnya kontak mata ada, tetapi nggak kalau anak autis tuh biasanya langsung lost gitu ya. Kalau dia masih ada lah ya satu detik 2 detik gitu. Kemudian komunikasinya tidak tepat. Jadi kadang-kadang juga kalau misalnya kita lagi bikin humor sama dia nggak ngerti terus dia diem aja. Terus kadang-kadang dia bikin humor sendiri dan dia ketawa sendiri yang nggak lucu. Terus kita bingung gitu apa yang lucu gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi anak Asperger banyak banget di sekitar kita. Tetapi kita kadang-kadang nggak paham kalau itu anak Asperger. Bahkan ada orang dewasa yang saya temui, oh ini Asperger banget, tapi orang nggak ngerti gitu ya itu Asperger. Nah ini Rett syndrome. Rett syndrome itu penderitanya kebanyakan anak wanita, anak perempuan, ya. Biasa disebut dengan kerdil. Jadi dia memang nggak berkembang di sistem sarafnya ya. Ini banyak ditemui lah. Kita tahu ya orang-orang sekitar kita yang menderita ini secara kognitif pasti mereka terganggu ya. Nah, ini yang paling banyak dan mungkin paling meresahkan karena di kelas biasanya anak-anak dengan gangguan ADHD pasti memiliki kesulitan dalam belajar ya. Kalau ada saudaranya ADHD biasanya ada saudaranya lagi yang ADHD kemungkinannya. Kalau saudara kembar, dia kembarannya biasanya ADHD. Saya pernah nanganin anak kembar yang satu ADHD, yang satu retardasi gitu ya. Walaupun nggak ADHD tetapi juga ada kemiripan gitu ya. Nah, anak laki-laki lebih banyak lagi ternyata di ADHD ini. Oke.
Nah ini teman-teman ciri-ciri yang menonjol itu ada 3, inattention, hyperactivity, sama impulsif ya. Jadi kalau ada 3 jenis ini dan tiga tempat berbeda itu dia menunjukkan hal yang sama, mungkin dia akan terkena ADHD, bukan superaktif. Kalau superaktif itu biasa misalnya di rumah, wah aktif banget gitu kan, di luar terus diem meneng gitu kan, itu kayak istilahnya apa, jago kandang gitu ya. Kalau jago kandang tuh kayak begitu. Nah, terus kemudian inattention, dia nggak bisa memusatkan perhatian pada guru atau pada hal tertentu, gampang ke distract gitu ya, gampang kalau misalnya dia main games terus dia atensi nggak, dia bisa atensi ya, apalagi kalau misalnya dia lagi belajar terus diajakin main games, udah dia tinggalin belajarnya, dia main games terus dia lupa belajar gitu. Gampang banget ke distract-nya gitu. Attention span-nya pendek sekali anak ADHD. Tetapi anak ADHD ini kalau saya pelajari di dalam kelas, mereka itu terlahir sebagai pemimpin kebanyakan ya. Jadi karena terlahir sebagai pemimpin, jadi saya memanipulasi mereka untuk memimpin kelas. Saya kasih aja tanggung jawab buat ngapus papan tulis, buat mimpin doa gitu kan, buat mimpin nyanyi sama teman-temannya. Kadang-kadang saya kasih dia alat musik buat nyanyi gitu. Yang penting dia bisa terorganisir gitu ya energinya, sehingga dia bisa fokus. Nah kemudian hyperactivity nanti teman-teman kalau misalnya punya anak ADHD gitu ya, kita peluk dari belakang ataupun misalnya kita pegang, dia lepasnya itu bisa lepas tidak sesuai dengan energinya anak kecil, jadi kenceng banget ya lepasannya ini, tenaganya itu kenceng banget, kuat banget gitu. Dan dia lari kemana-mana. Tetapi ternyata anak hyperactivity itu nggak mesti yang harus lari kemana-mana. Itu yang karena kadang-kadang ada yang mild, ada yang moderate, ada yang severe gitu. Yang severe banget yang mau kemana-mana. Begitu Steven mana? Itu Bu di atas lemari gitu ya. Nah nggak mesti kayak begitu. Bisa juga yang tiba-tiba hilang, terus tiba-tiba ada di mana gitu ya. Tiba-tiba di atas tangga, terus nggak berapa lama dia datang lagi. Nah kebanyakan mereka itu bosen sama satu kegiatan, jadi gampang banget, cepet banget pindah kegiatan. Nah, hyperactivity ditandai dengan cepat bosan. Jadi kalau misalnya dia sudah bosan, dia akan lari kemana-mana, terus dia ngerjain yang lain, dia lari lagi. Kalau belum menemuin hal yang menarik, dia terus akan seperti itu. Makanya saya selalu saranin untuk orang tua yang punya anak ADHD itu bikin 100 macam kegiatan gitu kan. Jadi kita harus baca polanya, kapan dia bosan, berapa menit waktunya. Jadi benar-benar dipolain. Begitu dia udah mau bosan, dia biasanya ngamuk tuh. Nah kalau udah ngamuk, dia banting-banting barang misalnya, terus dia lari kemana-mana gitu. Dia udah nggak pakai pikir panjang, itu namanya impulsif. Semua yang dia ada di dalam otak dia dikeluarin semua tanpa dipikirkan. Karena anak ADHD itu neokorteksnya kurang berkembang gitu ya. Nah, gangguan penyertanya apa? Gangguan perilaku dan emosi, sudah pasti gitu ya. Ada conduct disordernya, ada antisosial, perilakunya ada yang bermasalah juga, tapi jangan khawatir. Anak ADHD itu banyak yang menjadi tokoh-tokoh ternama kok gitu ya. Nah ini ciri-ciri anak ADHD. Ya. Intuitif, gigi, spontan, kreatif, pemaaf, risk taker, energik. Ya ini ciri-cirinya ini kita bisa manipulasi, kita bisa kemas, kita bisa bungkus menjadi sebuah potensi dia yang orang lain nggak miliki. Ya, anak ADHD biasanya multitasking, karena dia nggak fokus, semuanya bisa dikerjain. Nah, makanya anak ADHD harus diarahin supaya dia bisa lebih fokus gitu kan. Ini sebenarnya lagi ngomongin saya juga sih. Gitu ya. Jadi ini semua ada di saya gitu. Jadi gimana caranya supaya saya bisa mengontrol ini gitu kan, supaya fokusnya banyak gitu kan, tapi semuanya nggak jadi gitu. Nah itu saya kadang-kadang harus berjim dulu, gimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan satu demi satu kerjaan saya gitu ya. Bisa nggak tidur? Iya bisa nggak tidur, saya bisa sampai jam 3 jam 4 nggak tidur gitu kan, terus tidur 2 jam kemudian udah dibangunin sama Miss Indri gitu kan, karena harus ada terapi gitu. Nah
Jadi saya benar-benar harus mengelola. Gimana caranya? Ya harus bergerak. Gimana caranya bergerak? Nah, saya lakukan brain gym. Brain gym itu untuk mengaktifasi otak saya, untuk saya seimbang supaya saya tahu yang mana saya harus fokusin gitu. Ya, itu ADHD. Nah, ada lagi gangguan belajar nih yang banyak mungkin ya. Ini gangguan belajar bisa jadi gangguan penyerta, bisa jadi gangguan yang single gitu ya. Gangguan belajar ini adalah kemampuan belajar yang spesifik dalam konteks intelijensi normal dan adanya kesempatan belajar tetapi dia defisiensi, tidak punya kekurangan. Nah, umumnya 3. Ada yang namanya diskalkulia atau gangguan matematika ya. Kalau hari ini diajarin 1 tambah 2 sama dengan 3 gitu ya. Besoknya 1 tambah 2 sama dengan 5. 1 tambah 2 sama dengan 8 gitu semau-maunya. Karena bukan dia nggak bisa atau keisengan semata, tapi memang dia nggak ngerti tentang konsep matematika. Tuh. Kemudian yang kedua, gangguan menulis atau disgrafia. Nah, gangguan menulis ini biasa jadi penyerta gangguan anak-anak Down syndrome. Ya, mereka menulis susah mengeja, nggak kenal konsep, nggak kenal bentuk tulisan atau bentuk huruf, kebingungan membentuk kalimat atau paragraf, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang umum adalah disleksia atau gangguan membaca ya. Tulisannya terbalik-balik, kadang dia nggak ngerti kanan kiri, kosakatanya juga nggak terlalu banyak, terus huruf-huruf yang agak-agak sama gitu kadang-kadang suka terbalik gitu. Nah, ini contohnya ya gangguan matematika sama gangguan yang motorik ya. Nah, ini beberapa anak-anak Down syndrome itu mengalami yang motorik seperti ini ya, gangguan menulis. Nah, kalau gangguan disleksia kayak apa? Nah, ini. Jadi memang ngebacanya tuh kayak bukan karena min atau silinder ya, tapi emang double-double. Jadi walaupun saya pakai kacamata, saya bisa nulis, ngelihat tulisan itu memang dempet-dempetan dan double-double. Siapa yang bisa baca? Anak siapa yang bisa baca tulisan dengan model seperti ini? Pasti akan susah kan gitu. Tapi orang tua nggak ngerti. Terus kadang-kadang harus dibimbing, dipakein panduan gitu ya, pakai jari atau pulpen gitu kan satu-satu. Tetap aja loncat-loncat, tetap aja ada huruf yang ketinggalan. Ya, nah karena memang begitu. Nah kayak gini, tulisannya terbalik-balik, kadang muter-muter, kadang loncat-loncat, ya begitu. Kemarin ada beberapa yang virtual terapi fokus, udah saya ajarin nih teknik-teknik gimana supaya lebih fokus. Nah itu dikerjain. Ketika dikerjain nanti itu bisa tulisannya bisa langsung tegak loh. Itu serius, karena saya ngalamin itu gitu. Ya, nah terus ada lagi gangguan komunikasi yang biasa orang bilang speech delay gitu ya. Speech delay itu sama autis mirip, sama autis ringan. Bedanya kalau speech delay dia kontak matanya ada, terus nggak ada gerakan-gerakan kayak flapping gitu, nggak ada. Dia murni gangguan komunikasi, memang susah dalam pemahaman dan penggunaan dalam bahasa gitu ya. Bisa karena kurang stimulasi dari bayi, bisa. Bisa juga karena gangguan neurologi, bisa juga ya. Maka harus diperiksa apakah karena kurang stimulasi atau karena gangguan neurologi atau karena memang di rahangnya kurang terlatih di oral motornya ya. Ada gangguan bahasa ekspresif. Ekspresif itu mah mau makan, itu ekspresif tapi dia nggak keluar tuh. Nah ini reseptif nih. Narik tangan mamanya, itu reseptif, dia nggak ngerti gitu ya. Ada juga makan, gitu ya. Itu juga gangguan tapi bahasa campuran. Ada yang fonologis, misalnya dia ngomong-ngomong bisa tapi bia, balon jadi baon gitu ya. Ada huruf-huruf tertentu yang dia nggak bisa baca. Atau gagap juga termasuk gangguan komunikasi ya. Gagap itu banyak kan, ditendang baru dia ngomong gitu kan. Nah itu. Nah teman-teman, itu sekilas dari gangguan-gangguan yang selama ini ketemu di sekitar kita gitu ya. Nah apa yang harus kita lakukan? Nah ini dukungan-dukungan perilaku positif untuk anak-anak special need. Yang pasti jalanin inklusi.
ada pertanyaan di tempatnya dia nggak ada inklusi, adanya SLB gitu ya. Ya sebaiknya sih memang di sekolah yang reguler jika memang dia tidak yang parah banget gitu ya. Karena kita lihat juga kondisi dari sekolahnya itu, kondisi gurunya apakah dia mumpuni untuk mengajar. Kalau mumpuni ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian mengembangkan kemampuan dan menentukan nasib sendiri itu penting banget. Kemudian mengembangkan dan menggunakan kompetensi pribadi, kejujuran sosial, dan kemampuan akademis. Maka kalau anak yang autisnya berat banget, itu goals-nya itu mesti jelas ya. Kalau misalnya pada saat Anda melakukan terapi ke tempat lain atau sekolah itu goals-nya mesti jelas gitu. Walaupun dia dinaikin kelas, tapi dia kelas 5 terus dia belum bisa baca tulis, tapi harus kelihatan goal-nya gitu kan. Goal-nya apa nih gitu. Goal-nya emang di dalam pelajaran akademisi atau memang kita mau bangun mulai dari basicnya dulu. Nah, terlibat dalam pelajaran, kemudian si anak itu juga diikut sertakan keterlibatan ketika misalnya ada bakti sosial di sekolah atau di rumah ada kerja bakti atau ada yuk kita benar-benar aja rumah beres-beres rumah gitu ya, diajak dan terlibat secara aktif ya. Jangan oh kita tahu nih anak kita handicap, kita tahu nih anak kita disability dan nggak mampu ya, defisiensi, tapi terus udah gitu ya udahlah kalau kita pahami, nggak, no, itu no way sama sekali gitu ya. Saya belajar dari satu guru saya, dia katakan bagaimana jika perbedaan itu hanya perbedaan, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang namanya anak berkebutuhan khusus, yang ada adalah hanya berbeda gitu ya. Ketika kita memandang oke berbeda, tetapi kita tidak memperlakukan dia sebagai hal yang berbeda. Nggak ada yang salah dalam hidup mereka, nggak ada yang benar dalam hidup mereka. Yang ada bagaimana kita melakukan treatment dan menggandeng dia untuk kita bisa sama-sama mendukung dia mencapai potensi tertingginya gitu ya. Dan jangan lupa kalau memang berat banget, ikut terapi yang sesuai. Kalau nggak ada tempat terapi di daerahnya, sekolah juga minim, apalagi SLB gitu kan, nggak ada sama sekali. Ya mungkin bisa cari alternatif, misalnya orang tuanya belajar tentang teknik terapi, terus terapin di rumah. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, anak itu nggak akan jadi apa-apa. Istilahnya kalau kita itu kan sebagai orang tua, yang penting kalau misalnya saya nanti nggak ada, anak saya itu bisa mandiri, betul kan? Itu yang sebenarnya harapan dari orang tua. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan dia mandiri kalau kita nggak memberikan dia bekal atau kita nggak tahu gimana caranya gitu. Maka si orang tua harus belajar keterampilan-keterampilan ya untuk kita bisa meningkatkan life skill, bina diri dan potensinya secara maksimal. Nah, isu lain nih yang relevan, nanti teman-teman bisa baca anak yang di bawah 7 tahun tuh apa aja sih yang harus dilakukan gitu kan. Ini sesuai dengan penelitian ya, pendidikan khusus, dan kita ngarahin orang tua ABK untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut gitu ya. Belum lagi ABK yang wanita pada saat dia mau mens. Gimana sih ngajarin pemakaian pembalut? Persiapkan nggak sih anak kita sebelum dia remaja dan dia dapat menstruasi, tentang emosinya itu kalau dia nggak dipersiapkan itu begitu dia PMS itu wah emosinya luar biasa loh, bisa semuanya berantakan ya, ngamuk atau bisa cakar-cakarin orang gitu ya. Nah itu mesti kita persiapkan. Nah teman-teman, model sosialnya itu adalah kita harus lihat ya bahwa labeling oke, stigma oke, tetapi kita belajar untuk tidak melabel apapun juga, karena ketika kita melabel diri kita sebagai ADHD atau autis, maka label itu akan melekat. Namanya juga label ya, itu kayak cap gitu ya, kayak merek di baju terus dijahit terus nggak bisa kita lepas gitu. Ketika stigma itu terus ada, itu otaknya langsung muter baca gitu ya. Jadi maka saya dari tadi saya kasih tahu, oke saya cuma kasih tahu, saya nggak minta teman-teman untuk memberikan diagnosa atau memberikan labeling, tapi kita harus tahu gitu ya supaya penanganannya nanti bisa tepat. Kemudian itu orang daerah kan kebanyakan tidak memiliki akses ya, harus bagaimana. Kemudian tanggung jawab sosial juga rendah. Kemudian mungkin mereka juga merasa dipisahkan dari masyarakat, apalagi kalau anak autis yang udah remaja. Saya punya anak autis dulu waktu umur 11 tahun.
itu mamanya baru tahu anaknya autis. Berat banget autisnya, dan dia single parent. Pada waktu mamanya kerja, saya nanya, ini si Albert itu gimana mam, diasuh siapa? Saya biarin sendiri, saya kunci di kamar gitu. Terus mama kerja kan dari pagi sampai sore. Terus makanya gimana? Saya udah bungkusin makanan, saya kayak misalnya sop atau nasi atau apa gitu dibungkusin pakai plastik, terus saya biarin aja gitu. Jadi anaknya tuh bener-bener kayak dalam tanda petik ya kayak binatang gitu kan. Nah itu yang kita harus tahu gitu. Gimana sih caranya supaya oke, kita single parent, kita harus bertahan hidup dan kita harus menjaga anak kita. Bagaimana kita membagi semuanya itu dengan lebih maksimal gitu ya. Nah, tidak ada pendidikan yang tepat, betul. Karena pendidikan yang tepat cuman ada di rumah. Jadi mama-mama lebih baik, kalau saya sih orang tua belajar sendiri tekniknya, nanti anaknya diterapi sama orang tuanya gitu kan. Jadi orang tua yang ngerti. Ketika anak tantrum kan nggak harus ngubungin terapis. Ini gimana nih anak saya tantrum gitu ya. Tapi dia bisa punya skill atau keterampilan untuk nanganin anaknya sendiri di rumah. Karena terbatas guru yang terampil. Jangankan di daerah, di Jakarta aja, untuk cari guru yang benar-benar terampil itu susah banget gitu ya. Jarang banget gitu ya yang benar-benar terampil banget. Kalau anak kayak begini, wah langsung dia punya 1000 jurus untuk nanganin anak gitu. Jarang gitu. Maka kita benar-benar harus mempertimbangkan untuk belajar sendiri. Ya banyak lingkungan sebagai sumber masalah tuh banyak. Ya, jadi intinya itu adalah ketika kita mengajarkan anak atau menstimulasi anak, kita sedang membentuk saraf-saraf di dalam otak anak untuk meningkatkan minat belajar atau memorinya, supaya ketika kita membangun sesuatu, termasuk tadi yang kemampuan imitasi, bahkan kemampuan megang bola gitu ya, atau menguatkan motorik, itu sebenarnya lagi membangun jalur-jalur saraf yang baru di dalam otaknya si anak. Nah ini kalau yang waktu itu saya kasih yang ini atau enggak saya lupa ya. Tapi neurological learning-nya itu teman-teman harus tahu ya. Paling basic itu adalah neurorefleksis ya. Jadi prenatal dan kondisi nutrisi itu sangat menunjang. Kemudian kita baru naik ke sensori. Nah di sensori ini tuh banyak banget primitif refleks yang kita harus perhatikan gitu ya. Oh, kalau anak yang nggak bisa negakin kepala itu berarti ada refleks di lehernya yang kurang bagus. Ya harus kita stimulasi. Gimana caranya ya? Dilakukan terapi. Adalah terapi namanya rhythmical movement atau terapi yang making connection. Terapi apapun untuk ningkatin. Ya ada permainan-permainannya lah ya. Nanti kita bisa main kapan-kapan gitu. Nah ya, jadi gimana anak bisa komunikasi kalau sensorinya nggak bagus? Gak bisa. Gimana anak mau bisa baca tulis hitung kalau sensori atau neurorefleksnya nggak bagus? Nggak bisa juga ya. Jadi ini patokan. Bisa bicara, anaknya bisa bicara, pasti dia udah ngelewatin semua ini. Apakah iya? Belum tentu ternyata gitu kan. Bisa bicara tapi dia lemah di matematika, mungkin di dalam sini ada yang bolong gitu ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan supaya besar harapan kita anak-anak kita bisa secara akademisnya bagus ya, tetapi jangan menutup mata untuk dia belum bagus di sini, janganlah berharap terlalu tinggi gitu kan di akademisnya. Kita harus koreksi, karena yang beberapa kali saya lihat ada orang tua anaknya bisa baca tulis hitung, dilesin baca tulis hitung, padahal dia belum bagus di sensorinya. Mana bisa dia bisa baca tulis hitung sampai kapanpun. Oke, ibaratnya bisa lah. Ada progres kok, ada. Tapi nantinya akan kesulitan. Apa misalnya fokusnya lah, atau emosinya lah, atau perilakunya ada saja yang terganggu. Karena memang ada bolong-bolongnya yang belum terpenuhi. Ya, maka saya juga punya calistung juga ya. Di calistung saya nggak ajarin baca tulis hitung. Menariknya, saya cuma ajarin cara bergerak, sensorinya dikuatin, motornya dikuatin, sensorinya dikuatin, processing skillnya dikuatin, visualnya dikuatin. Maka dia nanti baca tulis hitungnya sendiri bisa gitu ya. Nah itu sebenarnya yang perlu diperhatikan ya.
Cuman guru-guru TK kan banyak kan ngejar kurikulum ya, anaknya harus bisa baca tulis itu, yang penting bisa baca tulis itu. Padahal dengan bermain aja mereka bisa meningkatkan skill untuk mereka mumpuni di dalam baca tulis hitung ya. Untuk khususnya untuk guru-guru yang di sini yang mungkin nanganin inklusi atau guru SLB, piramida ini perlu dikuasai gitu ya. Jadi perlu dipahami. Oke, ini yang saya bilang tadi, what if different is different, no right, no wrong, just different. Ya berbeda, tetapi bukan perbedaan itu tidak menjadikan kita sebagai hal yang momok yang kita harus menjauhkan dia, enggak ya. Tetapi kita harus merangkul dia untuk membuat perbedaan itu menjadi sama dengan kita, karena setiap kita itu berbeda. Teman-teman, saya setiap hari Jumat itu ada kuliah series khusus untuk anak-anak spesial need, orang tua yang punya anak spesial need ya. Jadi Januari sudah jalan dan ini jadwal yang Februari. Kalau teman-teman mau daftar, bisa daftar lewat Miss Indri. Nanti setiap 5 materi saya kasih gratis 1 sesi terapi online semuanya. Oke. Sekian dari saya. Katanya sih ketika kita ngedil atau berdamai dengan special needs student, kata Winston Churchill, jangan pernah menyerah, never give up ya. Terus berkarya, terus membangun anak bangsa, dan terus cintai anak-anak Anda seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Selamat sore, sekian dari saya kembalikan kepada Coach Richard. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Lucy. Suara saya terdengar lagi? Oke. Cek. Cek, suara saya terdengar? Ya. Dengar, Pak. Oke, terima kasih Bunda Lucy atas pemaparannya, luar biasa. Ini jadi banyak tahu nih saya tentang ciri-cirinya. Jadi lebih jelas lagi. Mungkin teman-teman juga bisa lebih paham lagi nih. Oke, saya persilakan untuk yang mau bertanya langsung, silakan dibuka mic-nya. Boleh yang sudah mengacungkan tangan ada? Ya. Di sini belum ada ya. Silakan aja langsung buka aja mic-nya. Silakan yang mau langsung tanya jawab. Iya. Sebelum saya bacakan yang di kolom komentar. Silakan. Bunda boleh bertanya? Ya. Dari Solo. Bunda, beberapa anak-anak kecil itu pada usia PAUD, pada saat belajar menulis huruf itu ada yang suka kebalik-balik. Nah, apakah itu ciri khas nantinya akan disleksia, atau ada orang tua yang bilang, oh saya dulu juga kebalik-balik, nah saya juga akhirnya bisa kok sembuh gitu. Ada yang gitu, Bunda. Nah, terus kalau kemudian untuk anak autis itu apakah kalau sudah besar itu juga bisa disebut autis, Bunda? Jadi kan atau kebalik. Jadi misalnya ADHD tapi tidak ADHD seperti pendiam gitu, Bunda. Jadi ada beberapa indikasi dari psikolog itu kok katanya autis tapi kok hiperaktif gitu ya. Katanya udah besar tapi kok masih autis gitu ya, Bunda. Jadi kita mengenalnya. Kemudian kemarin saya ikut dengan Bunda tentang brain gym. Nah, kalau untuk anak hiperaktif itu kok susah ya untuk dia bisa mengerjakan brain gym ini karena hiperaktif gitu, Bunda. Jadi bagaimana caranya, Bunda? Matur nuwun, terima kasih. Iya. Oke. Pertanyaannya 3 ya berarti ya. Nah, yang kedua dulu lebih gampang jawabnya. Yang kedua itu anak autis, kalau kecil autis sampai dewasa pasti dibilangnya autis, tapi autis dewasa. Kalau yang kecilnya anak autis. Kalau dewasa, orang dewasa dengan ASD biasanya. Jadi tentu dibilang autis. Cuman kan tadi saya bilang, ngapain ngasih label atau stigma, ya udahlah ya gitu. Nggak penting juga. Nah, terus pertanyaan yang pertama tentang disleksia. Nah, untuk anak-anak TK belum bisa dikategorikan sebagai disleksia. Jangan dulu, karena mereka baru memulai untuk latihan menulis. Mungkin saja terbalik-terbalik karena dia belum paham. Jadi ingat ya, waktu saya belajar kasih tahu pembelajaran tentang brain gym bahwa otak itu menangkap dalam bentuk gambar. Jadi begitu kita mengajar anak, itu yang bekerja itu otak kanan dulu. Begitu otak kanan sudah matang, baru dia akan menerjemahkan ke dalam otak kiri. Jadi kalau yang suka terbalik-terbalik itu berarti kan korpus kolosumnya yang kurang terintegrasi.
Nah, mungkin juga bisa distimulasi dengan gerakan silang itu untuk yang suka terbalik-terbalik itu dari TK, sehingga nanti mencegah untuk yang sehingga nggak terbalik gitu ya. Dengan PES itu bisa latihan. Nah, terus untuk anak hiperaktif nggak bisa, bukannya nggak bisa, cuman memang butuh teknik khusus. Jadi kayak misalnya gerakan silang gitu kan, gerakan silangnya sambil lari-lari nggak masalah gitu. Terus sambil dipegang-pegang sedikit gitu, terus udah gitu lepas lagi nggak masalah. Yang penting kita sama dia tuh bukan kayak anjing sama kucingnya kejar-kejaran gitu ya. Nah, ada tekniknya sih sebenarnya. Jadi anak hiperaktif itu kan senang lari-lari. Kalau dulu saya nemuin teknik ini sama teman saya belum belajar NLP. Ternyata setelah belajar NLP tahu yang namanya matching mirroring. Setelah belajar neuroscience tahu yang namanya mirror neuron. Padahal dulu waktu kuliah saya sama teman saya tuh kerjanya ngejerin anak autis gitu kan, ngejerin, nggak berapa lama tuh bisa diem dia gitu. Ternyata teknik ini mempan juga. Begitu dia ngelakuin sesuatu kita ikutin sampai akhirnya dia diem terus dia ngeliat kita gitu. Mungkin perlu teknik aja kali, Bu. Oke, luar biasa. Makasih sekali Bu udah mencerahkan. Ya, sampai merinding saya. Luar biasa, Bu Rahayu. Terima kasih. Ini tadi ada yang bertanya Bu Saprina ya tadi yang acungkan tangan. Boleh dibuka dulu mic-nya, silakan kalau mau bertanya Bu Saprina tadi ya. Udah hilang lagi nih. Oke, kalau gitu saya bacakan yang dari komentar deh. Ini sih. Oke, Terima kasih. Ya, silakan. Saya mau nanya ini untuk umur anak yang 5 tahun itu normalnya apa yang harus bisanya ya biar kita tahu bedanya nanti apakah ini memang anak kita memang udah normal atau gimana. Terima kasih Bunda ya. Ini lagi jaga anak, izin off video. Oh iya, itu Bu, kalau kayak begitu cari ini aja tahap perkembangan anak di usia dini gitu di Google banyak kok. Nanti itu jadi acuannya. Biasanya saya pakai Elizabeth Hurlock sih. Oke, gimana Bu Saprina? Jadi bisa dicari di referensi ya. Oke, makasih ya Bunda. Ya. Oke Bun, nih ada pertanyaan nih. Boleh tanya? Apakah Oh ya, boleh deh satu lagi deh. Oke. Nanti habis ini satu lagi ya untuk pertanyaan yang via langsung, silakan Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Lilis dari Tanjung Pinang ini. Jadi saya mau tanya, kebetulan hari ini saya kedatangan teman. Jadi dia bertanya, di bulan Agustus ini nanti anaknya usianya 3 tahun. Nah, dari baru lahir sampai 2 tahun dia bisa nyanyi gitu. Jadi setelah 2 tahun ke atas itu tiba-tiba mengalami kemunduran nih sampai sekarang. Tadi dia baru datang tuh. Jadi kalau dipanggil namanya nggak noleh, terus kemudian kalau ditanya itu dia diem tapi dia bermain, eksplornya juga bagus gitu. Jadi mohon kira-kira itu gimana tuh kalau dia minta tolong dengan saya karena dia teman saya gitu, anak teman gitu. Makasih. Mungkin itu masuk autis ya. Jadi autis itu ada 2, autis infantil sama regresi. Kalau infantil itu dari bayi memang udah ada gejalanya. Jadi memang udah kelihatan gejala autis. Nah, kalau autis regresi, dia biasanya sudah bagus. Perkembangannya sudah bagus di usia 2 tahun, itu mengalami penurunan. Jadi tadinya bisa mama papa, tiba-tiba nggak bisa. Tadinya bisa respon, tadinya nggak bisa respon gitu. Kemungkinan dia mengalami gangguan autis. Kalau speech delay sih umumnya nggak mungkin mengalami kemunduran. Jadi dari awal itu biasanya sih memang sudah ada gejala keterlambatan perkembangan. Kecuali kalau autis itu mungkin masuknya dia autis regresi yang mengalami kemunduran. Coba aja dicari ke psikolog terdekat untuk dapetin diagnosa supaya penanganannya jadi lebih tepat. Kalau misalnya di sini nggak ada psikolog, jadi untuk bantuan awal tuh kira-kira apa ya yang bisa dikasih gitu ya? Kalau orang awam sih agak susah sih, karena itu mesti diterapi. Terapinya pakai terapi perilaku. Kecuali misalnya Bu Lilis belajar teknik terapi gitu ya, nanti Bu Lilis bisa bantu teman-temannya, itu bisa.
Tapi kalau misalnya nggak ada yang tadi saya bilang tuh support dari masyarakat yang agak kurang karena di daerah itu minim banget tempat terapi. Gitu. Oke, ya baik. Makasih. Iya. Oke, gitu ya Bu Lilis. Oke, ini saya bacain dulu yang udah dari tadi ini di chat. Apakah setiap anak atau orang mempunyai kecenderungan mengalami ADHD ataupun walaupun tidak serius dan tidak menjadi masalah dalam hidupnya? Mati ya? Halo? Melek ya? Iya. Halo? Halo? Suara saya kedengeran? Oh, suara Coach Richard yang hilang ya? Cek, cek. Oh, kirain aku yang hilang. Sorry, pertanyaannya Suara Coach Richard yang hilang Coach Richard. Semuanya saya dengar. Iya. Oke, oke. Apakah setiap anak yang mempunyai kecenderungan ADHD walaupun tidak serius dan tidak menjadi masalah dalam hidupnya, maksud saya akan muncul dalam bentuk gejala seperti kadang tidak konsentrasi dan kadang tulisannya tidak beraturan namun sehari-hari menunjukkan perilaku yang normal. Gimana tuh Bun maksudnya? Oh, kalau ADHD itu harus 3 perilaku itu ditunjukkan dalam 3 tempat yang berbeda baru bisa dikasih label ADHD. Tapi kalau nggak bisa dibilang apakah kecenderungannya anak ADHD atau enggak. Kalau ADHD ya ADHD gitu, nggak ada kecenderungan ADHD atau misalnya ADHD tapi nggak serius gitu ya, nggak ada. Kalaupun ADHD mild ada gitu ya. Nah kalau misalnya dia gangguan fokus, mungkin dia nggak pakai H, dia ADD, Attention Deficit Disorder. Hanya gangguan pemusatan perhatian gitu. Ditandai dengan gangguan penyerta, yaitu misalnya gangguan belajar misalnya gangguan motoriknya atau diskalkulia atau disleksia gitu. Tapi belum tentu ADHD, bisa juga enggak sih. Makanya Oke, jangan ini menjawab juga nih pertanyaan kedua nih. Apa? Apakah ADHD dan ADD itu berbeda? Jika berbeda, apa bedanya Bun? Tadi kayaknya udah sempat dibahas sedikit. Nggak pakai H. Nggak pakai H. Jadi kalau ADHD hanya apa tadi Bun? Hiperaktif. Kalau ADD ya cuman kayak gangguan fokus, nggak bisa konsentrasi gitu, tapi masih bisa diem. Oke. Apakah autis bisa sembuh total? Kalau ya ini pengalaman saya ya, kalau yang lain nggak tahu. Kalau pengalaman saya, murid saya udah banyak yang kerja, sekitar 85% sih. Udah balik normal. Jadi lebih ke arah pulih dan produktif ya Bun ya? Iya, iya. Tapi udah kontak mata udah bagus, terus secara life skill juga udah bagus, ngomongnya juga udah lebih bagus, akademis juga udah bagus. Ya sebenarnya lebih ke label aja ya, walaupun autis sebenarnya banyak hal yang bisa dikembangkan. Iya. Oke, jika anak menyakiti diri sendiri, misal memukul kepala, hal apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mencegah hal tersebut? Ini ABK bukan? Ini soalnya jawabannya beda. Bu Sri Dwi Retnowati, boleh kalau mau dibuka silakan Bu Sri. Iya, mohon maaf, ini anaknya masih usia sekitar 2 tahun. Memang belum pernah ke psikolog sih, cuman melihat dari gejalanya kok sering menyakiti diri sendiri. Nah, kira-kira gimana ya? Apa ini bisa dicegah dan gimana? Karena anak kecil juga nggak ngerti, mau disuruh dibilang kan belum ngerti ya, gitu. Iya. Oke. Kemarin tuh banyak juga ya pertanyaan tentang self stimulasi. Jadi kalau self stimulasi itu kita ibaratnya gini, kalau ABK itu memang dia butuh stimulasi di situ. Ini ibaratnya ABK lah ya, istilahnya ABK. Kalau dia ABK, dia mukul-mukul kepala, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa jadi kepalanya jamuran, ada jamuran. Jadi dulu lucu, saya punya murid umur 3,5 tahun, itu suka mukul-mukulin kepala sama jeduk-jedukin kepala ke tembok. Nah,
itu yang saya lakukan, saya koprol. Tahu koprol nggak? Oh iya. Saya koprol ya. Nah ternyata emang dilihat ada jamurnya di ini. Jadi dia kayak gatel, cuman dia nggak bisa ngomong gatel, jadi dia pukul-pukulin kepalanya. Nah jadi saya koprol, itu salah satu untuk stimulasi kepala. Nah kalau misalnya enggak, mungkin juga misalnya bukan ABK gitu ya, kepalanya gatel ya, sini mami garukin gitu. Jadi kayak dialihin gitu. Jangan dilarang. Jadi kayak misalnya anak-anak kayak begitu tuh misalnya gigit jari, jangan gigit malah tambah gitu kan. Jangan gigit kerah malah tambah gitu. Jangan pukul kepala, sakit kan kepalanya malah tambah gitu. Iya. Jadi artinya lebih disarankan ke melakukan aktivitas ini ya, kepala gitu, koprol atau Iya, bisa jadi kayak gitu. Digosok-gosok gitu. Ya. Oh, gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Retno juga. Oke, selanjutnya dari Bu Ica. Ini kayaknya ada kelasnya nih kemarin, Bu. Bagaimana cara melatih anak untuk konsentrasi dalam pembelajaran jarak jauh? Berarti dia nggak datang di Parent Festival. Nah, iya, ada Parent Festival kita. Nanti pun ada lagi nih di bulan Februari, itu lebih lengkap lagi. Jadi nanti bisa ikut tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya, bolehkah berbagi mengenai Tourette syndrome? Tourette. Apa treatment yang bisa dilakukan penderita Tourette usia dini 4 tahun? Tourette itu biasanya gangguan neurologis. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu Tourette ya, Tourette itu mirip sama tics. Kalau tics itu gini nih. Ini tics namanya ya. Kalau Tourette tuh dia bisa gini gitu ya, gini gitu. Itu kalau nggak diobatin memang bisa sampai dewasa sih. Nah itu kadang kalau misalnya di sininya sudah dia tadinya awalnya begini, itu bisa sampai kakinya gitu tiba-tiba gini, nggak berapa lama gini gitu, kayak kejut-kejut gitu. Nah itu gangguan neurologis sih. Cuman kalau dari saya biasanya saya terapi, saya bantu pakai akupuntur, saya pijet juga gitu. Terus ya brain gym juga membantu kok. Jadi untuk koordinasi buat kanan kirinya sebaiknya sih dikonsultasikan juga ke dokter neurolog sih. Oke, good. Oke, selanjutnya bagaimana mengajarkan anak baca tulis kepada Down syndrome umur 9 tahun? Baca tulis. Oke. Kalau baca tulis itu ingat ya, piramida paling terakhir. Jadi apakah basicnya dia udah kuat untuk dia bisa baca tulis atau belum? Kalau belum harus dikuatin dulu. Ya misalnya dia udah kenal huruf belum? Kalau belum kenal huruf berarti kita kenalin dulu hurufnya. Ya. Terus apakah masalahnya dia di konsep atau di penangkapan dia terhadap huruf? Misalnya kayak bentuk A itu kan bisa bentuknya kayak mungkin apel, mungkin apa gitu ya. Nah itu masuk nggak di otaknya dia kalau A itu tulisannya kayak apel, jadi apel. Kemarin ada juga yang susah, dia tahu bentuk huruf B, U, K, U, tapi dia nggak tahu kalau B, U, K, U itu dirangkai jadi buku. Jadi saya saranin pakai flashcard. Flashcardnya gambar buku, di bawahnya tulisan buku. Gambar kuda, di bawahnya tulisan kuda. Jadi buku, kuda gitu. Jadi lama-lama dia menangkap, oh buku itu ini tuh buku. Jadi kalau tulisan BUKU itu asosiasinya sama gambar buku gitu. Itu mesti dicek, banyak hal yang dicek sih tentang baca tulis itu sebelumnya tuh bolongnya di mana aja gitu, baru bisa dikasih solusi di situ. Oke, terima kasih Bun. Ini 5 menit terakhir nih Bun. Ada pertanyaan, bekal untuk ABK apa nih Bun? Remaja. Oke, bekal untuk remaja ABK. Oke, kalau untuk yang laki-laki masih lebih simpel sih dibanding yang perempuan ya. Kalau perempuan kan karena dia harus mengalami fase di mana dia lebih banyak perubahan lah ya, lebih kelihatan. Terus kalau misalnya dia mau PMS segala macam gitu. Jadi mesti didampinginya benar-benar kayak pemakaian pembalut, terus kayak bagaimana dia kontrol emosi. Itu banyak sih kalau misalnya dia ABK tapi didampingin sama terapis. Jadi kerjasama aja sama terapisnya, tolong juga persiapin anak saya untuk life skill supaya dia bisa
mandiri pada saat dia remaja gitu. Oke, ini sudah di penghujung acara. Mungkin yang belum terjawab pertanyaannya nanti bisa di grup ya, di grup Parent Special Kids. Jadi teman-teman silakan bergabung, yang belum bergabung silakan nanti chat ke saya boleh. Gitu untuk terakhir ada kata-kata penutup dari Bunda mungkin atau ada agenda terdekat yang bisa di-share, silakan Bu. Kalimat terakhir saya ini yang terakhir. Jangan pernah menyerah, pokoknya lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Selebihnya God the rest ya. Jadi kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Jadi ketika kita tahu anak kita ngalamin apa, ingat ya bahwa saya kan udah ngasih tadi panduan untuk bisa dilihat lagi yang di sini ya. Mau anak baca tulis hitung, kita lihat nih bolongnya di mana, apa yang dia belum bisa. Jangan-jangan dia belum bisa crawling. Crawling ini hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, dan banyak orang yang fail di crawling, gagal di fase merangkak, itu berakibat panjang dalam panjang kehidupannya dia gitu. Bagaimana cara dia duduk juga, bagaimana cara dia berjalan, itu mempengaruhi kemampuan motorik halusnya. Walaupun itu kaki yang berjalan, tapi motorik halus di tangan, tetapi semua ototnya itu terkoneksi mulai dari atas sampai bawah. Jadi lakukan terus, mungkin bisa olahraga atau motoriknya dikuatkan. Kemudian jangan lupa terus lakukan stimulasi. Nah teman-teman, ini workshop terdekat, nanti boleh tanya sama Miss Indri, karena kita selama dari bulan Februari ini workshopnya setiap hari Jumat, itu khusus anak-anak special needs ya. Jadi emang khusus kurikulum untuk anak-anak special needs ya. Oke, segitu aja dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada Coach Richard. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bunda Lucy, dan terima kasih juga buat yang sudah hadir hari ini. Walaupun hari ini semua bukan hanya dari grup Parent Special Kids, dari beberapa juga dari grup Rich Innovation. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat yang luar biasa bagi yang ingin belajar lebih lanjut tentang anak berkebutuhan khusus. Bisa gabung di grup Parent Special Kids. Bagi yang di Rich Innovation bisa nanti hubungi saya untuk bergabung gimana caranya, atau di grup juga sudah ada sih prosedurnya. Nah, untuk teman-teman yang terdekat dengan Bunda Lucy, kerjasama dari Rich Innovation dengan Asia Parent Academy, di bulan Februari kita juga akan ada festival parenting ya. Festival parenting yang tentunya yang teman-teman yang pengen belajar neuroscience gitu ya, neuroscience, hipnosis yang dipadukan dengan parenting, juga yoga, itu kita akan bahas di bulan Februari dengan harga yang sangat murah sekali kalau misalkan teman-teman mau join gitu ya. Dan kalau teman-teman sudah bergabung di Rich Innovation, nanti juga ada penawaran khusus. Oke, selanjutnya untuk teman-teman tadi Anda bertanya absensi. Untuk absensi nanti teman-teman video dari rekaman ini akan saya upload di web richinnovation.my.id ya. Bagi di grup nanti sudah saya ketik ya, nanti kalau misalkan teman-teman di Rich Innovation maupun di Parent Special Kids nanti bisa masuk ke grup ke web, dan nanti